Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, di mana kita diberikan kesehatan, nafas kehidupan hingga pada saat pagi hari. Nah, anak-anak tetap semangat dan selalu sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 1 kelas 5 mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang ide pokok. Nah, anak-anak, mari kita belajar mengenai satu persatu ya anak-anak. Apa itu ide pokok? Dan di mana letaknya? Kemudian apa saja jenis-jenis dari ide pokok tersebut? Nah, ada yang tahu apa itu ide pokok? Ide pokok disebut dengan atau sering kita sebut dalam kehidupan sehari-hari. Ide pokok atau ide pikiran adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan satu paragraf. Nah, gagasan pokok menjadi jiwa dari setiap paragraf atau bisa disebut sebagai inti dari apa yang dibahas di dalam sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok kemudian dikembangkan dengan kalimat yang lebih detail atau lebih jelas lagi, sehingga paragraf yang tersusun menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, anak-anak, tadi Ibu Widya sudah menjelaskan nama lain dari gagasan pokok, yaitu gagasannya adalah disebut dengan gagasan utama atau pokok pikiran atau ide pokok dalam satu paragraf. Nah, dalam satu paragraf adanya ide pokok. Nah, anak-anak Ibu yang baik dan yang pintar-pintar, di mana letak dari paragraf? Letak dari ide pokok ada di kalimat utama. Nah, anak-anak Ibu sudah tahu apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan pokok paragraf. Nah, kalimat utama dijelaskan oleh kalimat penjelas. Letak dari kalimat utama yang pertama adalah di awal paragraf. Nah, anak-anak harus mengetahui letak dari kalimat utama. Yang pertama adalah di awal paragraf, dan yang kedua di akhir paragraf, dan yang ketiga biasanya letak dari kalimat utama yang ketiga adalah di awal dan di akhir paragraf, dan yang keempat letak dari kalimat utama terdapat di seluruh paragraf. Nah, tadi Ibu Widya sudah mengatakan bahwa kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Nah, kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama dalam kalimat penjelas. Nah, biasanya kalimat penjelas ini terdapat ide penjelas. Nah, anak-anak Ibu yang pintar, kita masuk pada jenis-jenis paragraf. Ada yang tahu berapa jenis-jenis paragraf? Nah, jenis-jenis paragraf yaitu ada 3. Yang pertama, jenis pertama dalam paragraf yaitu paragraf deduktif. Ada yang tahu paragraf deduktif itu apa? Nah, paragraf deduktif itu biasanya kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Dan yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf atau kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Nah, yang ketiga yaitu disebut dengan paragraf campuran. Apa itu paragraf campuran? Nah, paragraf campuran itu bisa di akhir dan bisa di awal. Nah, bagaimana langkah-langkah menentukan ide pokok atau gagasan pokoknya? Nah, coba bacalah. Yang pertama,
Langkah-langkah untuk menemukan ide pokoknya yang pertama adalah anak-anak ibu baca terlebih dahulu kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, langkah yang kedua yaitu anak-anak ibu harus memahami topik dalam sebuah paragraf yang akan dibahas nanti. Nah, yang ketiga, anak-anak ibu temukan paragraf utamanya dalam setiap paragraf. Nah, setelah anak-anak ibu menemukan ide pokok atau gagasan pokok atau ide pikiran dalam sebuah paragraf, anak-anak ibu temukan ide pokoknya, bisa di akhir, bisa di awal, atau bisa di seluruh paragraf. Nah, setelah anak-anak ibu menemukan yang keempat, anak-anak ibu catat ide pokok yang sudah didapatkan dalam sebuah paragraf. Nah, itu adalah bagaimana cara kita menemukan ide pokok, langkah-langkahnya bagaimana, kemudian jenis-jenis dari paragraf. Nah, baiklah anak-anak, semoga penjelasan yang sudah ibu berikan atau penyampaian yang sudah ibu berikan semoga bermanfaat, dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Semoga apa yang ibu sampaikan boleh anak-anak ibu pelajari dan memahaminya. Ibu ucapkan terima kasih.